Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Allah Roh Kudus, kiranya Engkau menolong kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya hidup kami terus dituntun oleh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-10 demikian. Sesudah itu Raja Bani Amon meninggal dan Hanun putranya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, "Aku akan menunjukkan kesetiaan kepada Hanun bin Nahas seperti ayahnya yang telah menunjukkan kesetiaan kepadaku." Sebab itu Daud mengirim pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaraan pegawai-pegawainya atas kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon kepada Hanun, tuan mereka, "Menurutmu, apakah Daud hendak menghormati ayahmu dengan mengutus orang-orang kepadamu untuk menyatakan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki kota ini, untuk memata-matai dan menjungkir balikannya? Maka Daud mengutus pegawai-pegawainya kepadamu." Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka, lalu dilepaskannya mereka pergi. Ketika hal itu diberitahukan kepada Daud, ia menyuruh orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, "Tinggallah di Yeriko sampai janggutmu tumbuh, kemudian datanglah kembali." Bani Amon menyadari bahwa mereka sangat dibenci Daud. Karena itu Bani Amon menyuruh orang menyewa 20.000 tentara berjalan kaki dari orang Aram Bet Rehob dan dari orang Aram Soba, 1.000 orang dari raja negeri Maaka dan 12.000 orang dari antara orang Tob. Mendengar hal itu, Daud menyuruh Yoab maju dengan segenap pasukan pejuang. Bani Amon bergerak maju dan mengatur barisan perangnya di depan pintu masuk gerbang, sedangkan orang Aram dari Soba dan dari Rehob serta orang-orang Tob dan Maaka berada di tempat masing-masing di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, ia memilih sebagian dari orang pilihan Israel dan mengatur barisan untuk menghadapi orang Aram. Prajurit selebihnya ia tempatkan di bawah pimpinan Abisai, adiknya. Ia mengatur barisannya untuk menghadapi Bani Amon. Lalu kata Yoab, "Jika orang Aram terlalu kuat bagiku, engkau harus menolong aku. Tetapi jika Bani Amon terlalu kuat bagimu, aku akan datang menolongmu. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita teguhkan tekad demi bangsa kita dan kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya." Lalu Yoab dan tentara yang bersama dia maju berperang melawan orang Aram dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, mereka pun lari dari hadapan Abisai dan masuk ke dalam kota. Lalu Yoab pulang setelah memerangi Bani Amon dan tibalah ia di Yerusalem. Ketika orang Aram melihat bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, berhimpunlah mereka bersama-sama. Kemudian Hadadezer menyuruh orang Aram yang di seberang sungai Efrat maju berperang. Mereka sampai ke Heram di bawah pimpinan Sobak, panglima tentara Hadadezer. Ketika hal itu diberitahukan kepada Daud, ia menghimpun seluruh orang Israel, lalu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Helam. Orang Aram mengatur barisannya menghadapi Daud dan bertempur melawan dia. Tetapi orang Aram lari dari hadapan orang Israel. Dari antara orang Aram, Daud membunuh
700 tentara berkereta dan 40.000 tentara berkuda. Sobak panglima tentara mereka dilukainya hingga mati di sana. Ketika semua raja yang takluk kepada Hadadezer melihat bahwa mereka dikalahkan oleh orang Israel, mereka mengadakan perdamaian dengan orang Israel dan takluk kepada mereka. Sesudah itu, orang Aram takut memberi pertolongan lagi kepada Bani Amon. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tepat hari ini, 17 Agustus 2026, kita bersama-sama merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Karena itu, izinkan saya menyampaikan salam merdeka. Merdeka! 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 Puji syukur bahwa kita boleh menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang boleh menikmati kemerdekaan sampai hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, menghayati hari kemerdekaan pada hari ini kita belajar dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-10. Daud menunjukkan etikat baiknya kepada bangsa Bani Amon karena persahabatan yang sudah terjalin sebelumnya, sehingga ketika ayah dari Hanun dipanggil Tuhan, maka ia mengirim utusannya untuk menyampaikan turut berduka cita. Tetapi sayang, niat baik Daud itu tidak diterima oleh Raja Bani Amon, tetapi justru utusan-utusan Daud dipermalukan sedemikian rupa, sehingga mereka pulang dengan rasa malu. Daud sangat kecewa dengan sikap Raja Bani Amon yang salah mengartikan niat baiknya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita belajar bahwa kadang niat baik yang kita lakukan belum tentu ditangkap baik oleh orang lain. Karena itu, apakah kita putus asa atau menyerah dan tidak lagi berbuat baik? Tentu tidak. Panggilan kita adalah terus berbuat baik, bagaimanapun atau apapun respon orang lain terhadap niat baik kita. Yang penting bagian kita adalah berbuat baik. Ketika Israel diserang dari berbagai sudut, yang menarik adalah bangsa Israel yang dipimpin oleh Yoab, panglimanya, mengajak seluruh pasukannya untuk menguatkan hati dan tekad bersatu hati di dalam nama Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan menolong bangsanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menarik. Bagaimana menyatukan hati untuk bangsa. Hari ini kita bersama-sama merayakan hari kemerdekaan. Dan ada begitu banyak persoalan yang terjadi di tengah bangsa kita. Masalah ekonomi, masalah politik, bahkan masalah bencana alam yang terjadi. Dan beberapa hari lalu kita sedang dan masih berduka untuk saudara-saudara kita di NTT dan di daerah-daerah yang mengalami konflik. Karena inilah panggilan kita untuk menyatukan hati, berseru kepada Tuhan untuk bangsa kita, agar bangsa kita boleh dipulihkan oleh Tuhan. Mari dalam merayakan hari kemerdekaan, kita terus menyatukan hati, berdiri teguh, percaya penuh bahwa Tuhan tidak akan pernah melepaskan bangsa kita. Mari kita berdoa menyatukan hati untuk bangsa kita. Dan teruslah berbuat baik di tengah kehidupan bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyatukan hati untuk bangsa dan negara kami. Ada begitu banyak persoalan yang terjadi, Tuhan. Rasa-rasanya membuat hati kami pilu,
di tengah persoalan-persoalan yang ada. Namun kami mau menyatukan hati ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Pulihkanlah bangsa kami ya Tuhan, dari segala macam konflik, dari persoalan ekonomi, politik, keamanan, dan juga bencana alam Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan bangsa kami Tuhan. Mari ya Tuhan, kira belas kasih-Mu terus nyata atas kehidupan bangsa kami. Berkatilah para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, supaya mereka memiliki kebijaksanaan surgawi, sehingga dapat memimpin bangsa ini untuk benar-benar membawa bangsa yang berdaulat dan makmur. Kami memohonkan berkat dan rahmat-Mu atas bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.